bantuannya untuk di mute dulu mic-nya. Sudah bisa lihat screen saya? Sudah ya. Baik. Jadi dokumen pertama yang paling penting untuk sesi ini adalah, oh ini masih gay, sorry. Dokumen pertama yang paling penting adalah HTML CSS Project Team. Ini sudah dibagikan di kelas I di Discord. Kalau masih ada yang belum baca, silakan dibaca aja di pin message. Nah, di sini menjelaskan ada beberapa hal. Jadi yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Yang kita akan lakukan adalah bagaimana membuat suatu halaman web seolah-olah memang seperti yang di dunia beneran ya. Jadi di dunia beneran programmer tidak melakukannya di Progate tapi di komputernya masing-masing, lalu nanti akan di-push menggunakan GitHub untuk dipublikasikan di website di browser, di internet gitu ya ceritanya. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa hal. Jadi ini ada 3 dokumen, teman-teman dibaca aja masing-masing, lalu nanti didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Ini kalau ngikutin ini, insya Allah pasti bisa kok, nggak terlalu sulit, diikutin saja. Pastikan nanti dari salah satu dari 5 atau 4, salah satunya ditugaskan untuk membuat akun GitHub. Caranya nanti ada di sini semua. Apa aja yang menjadi penilaian? Jadi apa yang kita akan buat adalah halaman web statis. Jadi kita bikin simple aja dulu, karena di sini nilai tambahnya yang ingin kita sampaikan ke teman-teman adalah bukan seberapa keren halaman webnya, tapi lebih bagaimana bekerja sama di sebuah tim, apalagi secara digital ya, melalui Discord tanpa bertatap muka. Karena di dunia nyata pun, di pengalaman saya, banyak perusahaan-perusahaan yang memang seperti itu juga, seperti itu cara kerjanya. Mereka ada yang kerja dari rumah, ada yang dari kantor, ada yang dari kafe, cuman mereka tetap bisa bekerja sama membuat satu software ya dengan cara ini gitu, cara bekerja sama melalui digital. Dan kedua, hal yang kita ingin sampaikan ke teman-teman adalah cara men-setup suatu environment lokal di komputer masing-masing. Itu juga suatu hal yang selalu dilakukan oleh setiap programmer. Teman-teman tidak harus jadi programmer setelah selesai Progate. Cuman sekarang kayaknya di era 4.0 ini memiliki pengetahuan dasar mengenai programming itu sangat penting, apapun industri teman-teman. Mau ntar jadi jualan, mau jadi marketing, mau jadi product manager, project manager, hampir setiap hal udah berurusan dengan software. Jadi itu akan menjadi nilai tambah yang sangat berguna apabila teman-teman kedepannya memiliki pengertian mengenai programming. Lalu yang kita buat, tema proyeknya adalah membuat halaman web mengenai profil tim Anda. Jadi ada yang istilahnya company profile, nah ini team profile. Seperti apa contohnya, anggap aja kayak halaman web suatu band gitu ya, nama bandnya kelas I, grup I2 gitu, siapa aja member-membernya, ada si A, B, C, D, E, ada deskripsinya misalnya. Si Norman, dia umur sekian misalnya, hobinya ini gitu, dia apa gitu, kerjanya apa gitu misalnya gitu. Itu contoh aja. Lalu ntar ada bagian 1, bagian 2. Suka ada yang nanya, apa ini bagian 1, bagian 2? Ini dibebaskan saja. Jadi teman-teman biasanya kan kalau suatu halaman web itu pasti ada bagian-bagiannya ya. Ini contoh saya perlihatkan yang Progate. Ini ada headernya, ini ada bagian utamanya, lalu ada bagian-bagian ekstranya. Nah, ini yang kita sebut bagian ekstra. Jadi terserah aja mau bikin apa, yang penting jelas, rapih gitu ya. Kalau di Progate kebetulan ya biasalah menampilkan fitur-fiturnya apa saja. Lalu di sini ini bagian ekstra keduanya kita adalah ada kisah sukses. Ini pengguna Progate yang beberapa bulan menggunakan Progate, lalu dia akhirnya bisa bikin apa, menjadi apa.
Nah ini harga, jadi standar halaman web statis. Nah teman-teman akan dituntut untuk bisa membuat seperti itu, cuman mengenai tim profile teman-teman. Itu 5 bagian. Nah bagian ke-6, komponen ke-6 dan komponen ke-7 apa aja, ini harus ada satu animasi. Animasi itu seperti apa sih Mas Norman? Animasi banyak macam-macamnya. Yang diajarkan di ProGate salah satunya ada tombol 3D, itu satu animasi. Misalnya mau lihat berbagai macam animasi lain, bisa ke link ini kita sediakan agar teman-teman juga tahu. Mungkin ada yang menarik mata, perhatian, pingin dicoba bersama tim kelompok, bisa langsung cek di sini. Lalu yang terakhir responsif. Jadi responsif itu artinya bisa di web, dilihat dari komputer, atau juga bisa dilihat dari smartphone dan atau tablet. Coba saya cek sebentar ya. Nah, ini terima kasih teman-teman yang sudah secara inisiatif, secara mandiri mengisikan namanya masing-masing di kelompok yang sudah disediakan. Kembali lagi ini bebas ya teman-teman. Jadi misalnya, nah ini siapa nih? Ya seperti ini, ada yang kosong langsung ketik aja namanya gitu. Jangan menyendiri-menyendiri. Nah ini Mas Stefanus masih sendiri, silahkan diisi ini I25, I26. Atau bisa gabung, kayaknya Shakira nggak ada teman, naik pindah aja ke sini Mbak Shakira gitu ya. Jadi ini bebas saja. Maaf nih saya sedikit lengkap-lengkap. Oke, teman-teman jangan khawatir, walaupun ini proyek tim, tidak ada instruksi dari ProGate dan langsung di komputer masing-masing, tapi kita masih menyediakan waktu untuk bertanya jawab. Cuman kita batasi tanya jawabnya ada di jam-jam sekian, jadi diingat saja. Kita mau mengasih istirahat sedikit teman-teman mentor. Oke, saat bikin proyek tim, misalnya ada yang lupa bagaimana, jadi teman-teman ada yang namanya slide library. Nah ini dimana cara cari slide library-nya. Ntar saya login dulu. Oke, misalnya lupa, bisa ke slide library, jadi teman-teman nggak harus balik ke pelajaran terus cari di mana ya HTML CSS1 apa CSS2 ya saya lupa. Langsung aja ke slide library. Misalnya tadi lupa gimana caranya biar bisa responsif. Nah di sini ini semua archive slide-slide yang teman-teman sudah lihat di pelajaran-pelajaran ada di sini semua. Bisa dicari di sini. Kalau saya sih biasanya lebih gampang langsung pakai keyword aja, misalnya responsif. Nanti dia akan menampilkan semua slide yang berhubungan dengan responsif. Ya. Pastikan membagi tugas secara merata. Misalnya si A, misalnya Mbak Santi bikin header, Mbak Sartika di sini bikin bagian utamanya, Mas Safrizal, Mas Simon bikin bagian bodinya, lalu Gi bikin footernya. Nanti ada satu lagi yang bertugas untuk membuat akun GitHub gitu ya. Tadi juga dari kelas-kelas sebelumnya ada yang menanyakan penilaiannya seperti apa. Tadi saya sudah sampaikan belum ya? Ya, tadi kayaknya sudah saya sampaikan, cuman saya biar nggak lupa. Yang kita nilai bukan seberapa kerennya, tapi satu, tepat waktu mensubmit tugasnya, kerjasamanya bagus, karena nanti akan ada pengisian survei setelah ini selesai. Satu, pengalaman menggunakan ProGate, menggunakan Discord, lalu juga nanti penilaian terhadap tim kelompok ya gitu. Karena kembali lagi teamwork sangat penting di dunia kerja. Walaupun Anda kerja sendiri misalnya sebagai freelance, komunikasi dengan klien itu juga disebut teamwork ya. Kalau Anda komunikasinya bagus, tepat waktu, menyampaikan sesuai dengan yang dijanjikan, itu berarti Anda seorang yang bisa diandalkan oleh klien dan akan
menjadi repeat order kasarnya gitu. Jadi teamwork sangat penting selain skill coding. Tadi saya mau menunjukkan apa ya? Oh ya, ini sudah belum ya? Sorry ya teman-teman, ini udah sesi ke-6 saya, jadi saya agak lupa apa yang sudah disampaikan apa belum. Kita di sini hari Selasa, tanggal 21 ya, webinar. Nah, masih banyak harinya karena dikumpulin hari Senin tanggal 27, jadi jangan khawatir. Misalnya ada yang belum punya kelompok, masukkan saja namanya, masih ada 2 hari ini, besok, Kamis dimulai. Misalnya sudah punya kelompok, langsung mulai juga boleh hari ini atau besok, bebas saja. Yang penting hari Senin dikumpulkan. Oh ya, saya mau menyampaikan apa tadi ya? Ini ada yang nanya juga tadi di kelas-kelas sebelumnya. Ini menilainya bagaimana? Bagaimana dapat 100 apa 90? Ini tidak ada penilaian secara angka. Jadi benar-benar di sini kita hanya ingin teman-teman belajar teamwork. Belajar setup environment lokal di komputer masing-masing. Itu saya nggak bisa menyampaikan lebih bagaimana lagi karena itu sangat penting. Karena saya mengalami sendiri betapa pentingnya itu. Yang menjadi penilaian lulus apa enggak program DTS Programming adalah seberapa selesai Anda menyelesaikan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi pastikan HTML, CSS selesai 100%, JavaScript juga 100%. Ini yang benar-benar menjadi penilaian lulus atau tidak program DTS Programming. Bagi yang masih di HTML 1, 2, 3, jangan khawatir, masih banyak waktu, santai aja, kita siap bantu. Lalu, ada yang mau masuk. Oke. Oke, jadi segitu pemaparan dari saya. Sekarang saya langsung masuk ke tanya jawab bagi teman-teman yang tadi masuk di tengah-tengah. Jangan khawatir, ini semua saya rekam, nanti akan saya share di kelas. Oke, saya coba jawab satu persatu ya. Teman-teman mentor silahkan, nanti misalnya ada yang saya salah sebut atau salah jawab, mohon dikoreksi. Mas Rofiul Imdad, untuk portfolio tim itu masuk di bagian mana Kak? Utama atau ekstra? Bebas aja sih, tidak ada aturan sebenarnya. Cuman biasanya kalau halaman web itu kan yang biasa kita lihat biasanya kayak judul dulu gitu ya, kayak tadi ProGate gitu, perluas wawasan Anda gitu, baru di bawahnya penjelasan fitur. Jadi mungkin secara struktur bisa disamain Mas Rofi. Kira-kira orang enak membaca halaman webnya Mas Rofi seperti apa? Apa yang Anda ingin tampilkan terlebih dahulu sebelum membaca hal yang lain? Salamat Hans Aliando, tidak ada penilaian. Penilaian yang akan mempengaruhi lulus atau tidak di tes tidak ada. Yang penting kreatif. Ya, kreatif satu hal, tentunya makin kreatif, makin keren, makin oke. Cuman yang lebih penting lagi adalah bagaimana kalian kerjasama dalam suatu tim. Deadline-nya Mbak Suci Indah, deadline-nya hari Senin Mbak Indah. Ada di pedoman silabus, misalnya nggak tahu itu di mana dokumennya, ada di pin message di Discord di kelas atau di kelas. Mbak Mas apa Mbak Sandi Sasmita, kayaknya Mas atau Mbak ya, saya nggak tahu. Mana harus kita bikin grup sendiri ya untuk komunikasi tim? Iya betul, jadi bikin server sendiri aja, misalnya Mas atau Mbak Sandi ini grup I2, bikin aja, misalnya memang belum ada server I2, nanti lalu mengajak teman-temannya Mas Sandi yang sudah dicantumkan di dokumen project team tadi. Mau bikin WhatsApp grup boleh, mau bikin Telegram, yang enak aja. Cuman kalau saya sih lebih enak di Discord karena satu, membiasakan diri. Ini media yang sangat bagus untuk kerjasama dan semuanya udah di situ juga kan, pengumuman DTS, pengumuman ProGate.
Jadi iya, pastikan membuat grup sendiri, jangan di kelas G-nya itu kelas G umum. Kecuali mau konsultasi ke mentor. Mas Haris Abdullah, apakah ada app tools untuk nulis coding secara kolaboratif secara real time? Ini saya kurang tahu ya. Ada nggak ya? Di sini ada mentor kelas I siapa ya? Mbak Nabila atau siapa gitu? Mungkin bisa bantu jawab. Pak Santi, boleh minta jadwal itu? Jadwalnya ada di pin message ya, Mbak Santi. Pin message ada di, ini kelas apa sih? Kelas G ya? Eh, kelas I. Ada di sini Mbak Santi, diceknya di sini. Semuanya ada di sini. Ya, halaman statis saja tanpa ada link-link lain, kecuali memang ingin. Itu saya serahkan ke masing-masing kelompok misalnya, tapi didiskusikan dulu. Jangan sampai satu orang pengen bikin link, tiba-tiba bikin link, yang lainnya nggak tahu gitu ya. Jadi didiskusikan dulu apa yang mau kita buat, mau warnanya seperti apa, mau pakai icon apa. Jadi nggak ada yang salah gitu ya. Nggak ada miskomunikasi. Itu biasanya kerap terjadi dalam suatu pembangunan suatu aplikasi, baik itu mobile atau web. Eh, Suka ada miskomunikasi. Akhirnya apa yang disetujui di awal, disepakati di awal, hasilnya main di akhir beda gitu. Makanya di suatu product management itu ada yang namanya daily stand up. Kita setiap hari selama 15 menit saling mengupdate. Bikin apa hari ini, bikin apa besok, lagi ada kendala apa. Itu digilir satu tim untuk menghindari miscommunication. Wiro Sableng, kok nama saya Wiro Sableng? Wah, udah tahu mas. Mas Soleh, belum pakai JavaScript? Belum, hanya HTML CSS saja. Sapwan Khan, judul headernya bebas aja mas, judul headernya terserah. Tapi ya biasanya apa sih kalau suatu halaman web itu bebas aja sih, bebas aja. Kalau Proget kan dia apa namanya, ya ini misalnya ini header, ini dia ada pelajaran sudah beri peringkat bantuan, tergantung kebutuhan. Deadline hari Senin jam 23.59. Mbak Cynthia. Suryadi, latihan 1 2 3-nya boleh dipending dulu ya. Eh saya rasa sih Mas Suryadi masih ada waktu, misalnya mau ngerjain dulu. Saya rasa ini mungkin kalau ngebut gitu ya 2 hari, sehari 6 jam kelar. Mbak Santi Azimuth, jadwal di Google Doc boleh kami download, mau di print dipajang? Kayaknya bisa ya, saya kurang tahu. Ada beberapa teman yang bilang nggak bisa di download karena itu settingan dari panitia DTS. Saya rasa kalau misalnya nggak bisa di download, di screenshot aja Mbak Santi. Hari Senin Mas Rian, tadi udah saya jawab ya, jam 23.59 tengah malam basically. Solahul Fajri, pengumpulan via GitHub 1 orang. Iya betul. Nanti link GitHub-nya nanti kita akan sediakan satu Google Sheet. Nanti setiap tim silakan mengutuskan 1 orang untuk memasukkan link halaman webnya ke Google Sheet tersebut. Ntar ada tulis saja misalnya I25, ini linknya, udah gitu aja, selesai. Sangat simpel. Oh iya benar, pakai Git. Oh, terima kasih Mas Mahmud. Berarti saya harus attach satu lagi materi bacaan buat teman-teman bagaimana berkolaborasi menggunakan Git. Jadi nanti begitu teman-teman sudah bagi-bagi tugas, nanti bisa pakai Git untuk menjadi satukan semua. Tadi ada di mana ya? Sebentar ya. Hmm, 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 hmm. Ya, itu ya sudah saya share. Jadi dibaca aja. Ini cara berkolaborasi menggunakan Git.
mana tadi? Satu tim, satu GitHub. Ya, betul. Viva Velra, satu tim, satu GitHub. Kalau penyetorannya tugasnya lewat jam 23.59 gimana Pak? Ya kembali lagi saya jujur aja tidak ada sanksi apa-apa. Cuman kembali lagi tadi ini saya pingin teman-teman belajar teamwork dan tepat waktu gitu ya. Dan itu saya rasa waktunya banyak kok. Dari ini sekarang kita lagi di sini hari Selasa udah briefing baru dikumpulin hari Senin. Jadi sangat banyak waktu untuk mengerjakannya. Jadi jangan khawatir tidak akan sempat gitu ya. Pasti sempat. Ya betul, GitHub masing-masing per tim ya, satu satu tim satu. Selamat Haryadi, website boleh pakai framework Bootstrap nggak? Kembali lagi saya tidak melarang, tidak membatasi apa-apa, cuman tergantung timnya Mas Slamet. Sudah pada ngerti apa belum, sudah siap apa belum, kan kita levelnya beda-beda ya Mas Slamet ya. Jadi kalau saya sarankan ikutin saja apa yang sesuai yang ada di sini, lalu kumpulkan selesai gitu, agar teman-teman yang seperti saya gitu yang backgroundnya sama sekali bukan coding nol, tidak bingung karena ini banyak ini buat banyak orang sangat hal-hal yang sangat-sangat baru gitu. Jadi didiskusikan dulu misalnya mau pakai hal-hal lain seperti Bootstrap. Mas Norman email di GitHub atas nama grup kelas atau personal? Personal saja Mas Afwan. Misalnya Mas Afwan mencalonkan diri, guys gue aja yang bikin GitHub, nggak apa-apa, pakai email sendiri aja nggak masalah. Jadikan proyek ini proyek real. Ini pertanyaan apa pernyataan Mas Soleh? Ya sama-sama Mas Slamet. Oh pernyataan maksudnya. Oh oke. Jadikan proyek ini proyek real. eh Proyek real. Oh iya ada ya. Ntar, masalah web status dinamis. Saya juga nggak tahu sebenarnya bedanya apa. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh teman-teman mentor. Ini proyek beneran kok mas, cuman ya lebih untuk latihan aja sih, latihan teamwork. Jadi nggak akan di kemana-manain. Cuman misalnya teman-teman nanti mau share ke masing-masing sosmed, silakan saja, nggak masalah. Rafiul Imdad, misalnya ada anggota kami pasif bagaimana kak? Ya itulah suka dukanya bekerja di suatu tim. Bagaimana kita bisa menyampaikan ke kawan timnya, bantuin dong gitu, bagian lu belum nih gitu misalnya. Disitulah yang saya ingin teman-teman belajar gitu, belajar bekerja sama. Nanti akan ada survei juga kok Mas Rofil. Satu, pengalaman project bagaimana, pengalaman Discord. Kedua, penilaian terhadap rekan-rekan tim kelompok Mas Rafil dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih Mbak Nabila sudah dijawab. Pus jasa, mana tadi? Proyek berupa single page atau multiple page? Single page saja cukup. Kalau timnya Mas Pus Jasa mau multiple page boleh, bebas aja. Oh, terima kasih Mas Rian penjelasannya dengan contoh.
Hasil dari kelas di Google Meet ini dijadikan dokumen. Hasil dari kelas di Google Meet. Oh, maksudnya rekaman ini ya, webinarnya. Iya, Mas Robi, nanti saya akan share berupa link YouTube. Soleh Udin, kenalan. Siapa yang belum kenalan, Mas Soleh? Mau kenalan dengan siapa, Mas Soleh? Safardi, apabila tidak mengerjakan proyek tim, apakah berpengaruh tidak mendapatkan? Saya jujur aja tidak berpengaruh. Yang menjadi penilaian kembali lagi adalah ini, berapa persen Anda menyelesaikan HTML CSS, berapa persen Anda menyelesaikan JavaScript. Tentunya untuk mendapatkan sertifikat dari DTS, dua-duanya harus 100%. Cuman saya sangat-sangat menganjurkan teman-teman untuk ikut serta di proyek tim ini, karena akan sangat berguna belajar caranya melakukan ini. Ini sangat penting. Siap, Mas Robi, nanti saya pin. Baik, teman-teman, mungkin segitu dulu. Saya izin istirahat dulu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa di grup Discord bersama mentor. Kembali lagi, cukup istirahat, yang penting gak usah khawatir, semuanya sudah tersedia di ProGate. Kalau ada pertanyaan kesulitan tentang code, bisa tanya mentor di kelas masing-masing, atau di kelas ini, di kelas I ya ini. Oh, saya menjawab satu lagi ya, Safardi Rahman. Kalau member grup tidak ikut mengerjakan proyek tim, apakah boleh di-kick out dari grup? Ya, itu kebijakan masing-masing grup. Kembali lagi, semuanya kalau bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Benar nggak tuh ya? Secara musyawarah mufakat, gitu ya. Diajak ngobrol dulu. Kembali lagi, itulah inti dari bekerja sama di sebuah tim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.